Rashikini Takara, Inamaya Rashikini Takara, Maya Rashikini Takarayasa, Rababaya Rashikini, Rashikana Naikara, Maya Rashikini Takara. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Jiwa kami bersuka karena Engkau. Hati kami melompat karena kasih. Terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami masih bisa bertatap muka, saudara-saudara kami. Jika pada pagi hari ini kami masih bisa berkata shalom. Jika pada saat ini kami masih bisa bersekutu bersama-sama. Jika pada saat pagi ini kami masih diizinkan untuk dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami merasakan hadir-Mu Tuhan. Kami merasakan cinta-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah piala kami. Kami mau membawa hati kami pada pagi hari ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kami mau membawa hidup kami di altar-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan, umat-Mu, umat tebusan-Mu. Ini kami Tuhan, yang terbebas dari belenggu dosa, yang diselamatkan dari maut. Ini kami Tuhan, yang diangkat menjadi umat, yang tadinya bukan umat. Ini kami Tuhan, yang mendapat belas kasihan-Mu, yang mendapatkan karunia yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Hati kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Hati kami memuji karena Engkau Tuhan. Kami ada saat ini karena Engkau Tuhan. Ketika kami menghirup nafas udara, semua karena-Mu Tuhan. Kami mendapatkan udara yang bebas, udara yang gratis, karena Engkau Tuhan. Semua karena Engkau. Tuhan, bawa kami lebih dalam untuk mengerti isi hati-Mu. Bawa kami mengenal rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk menghitung hari-hari. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari itu. Hari di mana anak manusia dipermuliakan. Hari di mana Engkau yang memerintah sebagai Raja. Hari di mana kami bertemu dengan mempelai pria kami.
hari di mana orang-orang kudus dikumpulkan untuk dihakimi. Hati kami bersuka karena Engkau, Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami memiliki kesamaan hati, memiliki hati yang sama, hati yang mencinta, hati yang rindu. Kami mau Tuhan memiliki hati yang seirama dengan hati-Mu. Mengenal detak jantung-Mu. Mengenal tiap nafas hidup-Mu. Bahwa kami bersandar pada bahu-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk mendengarkan detak jantung-Mu. Biarlah Engkau luapkan kerinduan-Mu, Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini minyak yang baru ditercurah atas kami. Kami tidak datang untuk urapan. Kami tidak hadir untuk berkat. Tapi kami ada saat ini untuk hati-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Arahkan mata kami. Agar kami dapat melihat betapa baiknya Engkau, Tuhan. Agar kami menyadari panggilan hidup kami. Agar kami mengetahui tujuan hidup kami di bumi ini. Kami menunggu setiap nafas-Mu, Tuhan. Kami menunggu setiap kata yang keluar dari mulut-Mu. Kami menanti-nantikan buah hati-Mu, Tuhan. Biarlah titik embun pada pagi hari ini menyegarkan jiwa kami. Titik embun yang mengalir dari gunungnya yang kudus. Bawa kami, Tuhan, ke dalam dimensi-Mu. Karena iman kami bukan bersumber dari apa yang kami lihat, apa yang kami kerjakan, tapi bersumber dari apa yang surga sudah selesaikan.
Kami tidak datang agar kami diakui sebagai anak, karena kami seorang anak. Hingga Engkau membawa kami ke dalam satu titik kesadaran bahwa menyembah Engkau Tuhan bukan lagi suatu kewajiban, tetapi ekspresi yang keluar karena Engkau layak disembah. Bukan lagi suatu keharusan agamawi, tapi karena kecintaan-Mu Tuhan, yang mengalir terlebih dahulu dalam hidup kami. Karena kasih-Mu Tuhan, yang mengalir terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Engkau yang mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau yang menuntun kami dan membaringkan kami di padang rumput hijau. Di mana singa dan anak domba duduk bersama-sama. Di mana kedamaian menjadi atmosfernya. Dan kasih menjadi oksigennya. Siapa yang dapat ke gunung-Mu yang kudus Tuhan? Kalau bukan Engkau yang mengajak kami. Kalau bukan Engkau yang menuntun langkah kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memperlihatkan pegunungan yang dilapisi oleh salju, di mana ada satu bangunan, ada kerajaan yang berdiri megah di salah satu gunung yang tertutup salju. Jauh di sebelah utara tahta-Mu Bapa. Di gunung-Mu yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu kesempatan kita di bumi ini sudah tidak lama lagi. Temui Dia selagi Ia mau ditemui. Layani Dia selama masih ada kesempatan. Meja perjamuan sudah disiapkan. Pakaian lenan putih juga sudah tersedia.
hidangan sudah disiapkan. Sangkakala sudah bersiap. Mari Bapak Ibu, mari bangkit. Mari bangun dari tidurmu yang lama. Mari sadari betapa pentingnya waktu ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Layani Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan Bapak Ibu terhadap Tuhan. Karena luapan ekspresi Bapak Ibu terhadap Tuhan. Karena itulah yang mendorong kita untuk melayani, untuk melakukan dengan setia. Mari bangkit. Jangan berfokus pada harta dunia yang dapat binasa. Kejarlah harta di surga, di mana pencuri tidak dapat mengambilnya, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Dan harta itu sudah ada di depan Bapak, Ibu, dan saya. Undang dia masuk. Undang dia hadir. Undang dia tinggal. Tuhan, mari masuk. Tinggal di dalam hidupku. Apa yang kami punya itu milik-Mu Tuhan. Perbuatlah apa yang baik menurut takaran-Mu. Hati ini milik-Mu Tuhan. Cinta ini milik-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan menetapkan kita masing-masing sesuai panggilannya. Baik menjadi rasul dan jawatan yang lain. Yang berfungsi untuk menumbuhkan jemaat sampai mencapai tingkat pertumbuhan seperti Tuhan Yesus. Izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih mulai menyadari sejak dini, mengenali, dan mengetahui setiap panggilan Bapak Ibu masing-masing yang Tuhan Yesus
sudah tetapkan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Kita satu di dalam Tuhan, satu tubuh di dalam Tuhan, baik yang tua ataupun yang muda, laki-laki atau perempuan. Yang bersunat maupun yang tidak bersunat, orang Yahudi maupun orang Skit, kita satu di dalam Tuhan. Kesadaran bahwa Bapak, Ibu, dan saya dibaptis dalam satu nama, Yesus Kristus, dan menikmati Roh Kudus yang sama, mempersatukan kita dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Kasih, damai sejahtera, menghormati tugas masing-masing, dan melayani bersama-sama agar seluruh tubuh Kristus terbangun sempurna. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah Bapak, Ibu, dan saya dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Bahkan ketika Paulus dan Petrus berbeda pandangan mengenai sikap terhadap orang-orang Yahudi yang masih menganggap bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi saja, tidak untuk orang-orang bukan Yahudi. Mereka memiliki kerendahan hati yang mau dan rela dikoreksi, dikritik, karena mereka yakin koreksi, masukan yang mereka terima dari sesama anggota tubuh Kristus bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Galatia 2 ayat 11 berkata, "Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? 2 Petrus 3 ayat 16 berkata, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang
kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kesatuan tubuh Kristus pasti akan terjadi. Karena itu pekerjaan Roh Kudus sendiri, bukan usaha manusia. Bagian Bapak, Ibu, dan saya adalah untuk terus berdoa bagi kesatuan itu. Dan kita memulainya dengan pengakuan iman terus-menerus tentang kesatuan itu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mazmur 5 ayat 1. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan, jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan.
Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, atau memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk pulang. Dan ketika Ia bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saya, Ia temui kita tetap setia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita setia saat ini? Iya, Tuhan, yang setia dan yang benar. Matanya menjelajah ke seluruh dunia, mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Selidikilah kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami. Apakah kami di hadapan-Mu saat ini tetap setia? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setia yang Tuhan maksudkan bukan mereka yang hanya tinggal diam, bukan hanya mereka yang tidak berubah-ubah, bukan hanya mereka yang konsisten berjaga, tetapi kesetiaan yang Tuhan maksudkan adalah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ajari kami untuk mengerti isi hati-Mu. Ajari kami sehingga kami dapat memberikan apa yang Engkau inginkan. Bukan sekedar apa yang kami anggap baik. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami cinta, itulah Engkau. Engkau yang mengajari kami arti cinta.
Engkau yang memanjat tembok untuk bertemu dengan kami. Engkau yang melintasi gunung-gunung untuk menemui kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, respon hatinya pada pagi hari ini. Respon cintanya pada pagi hari ini. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berseru. Keberadaanmu Tuhan sudah lebih cukup dari apapun. Ini kami, putra dan putri Allah. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengalirkan kasih Kristus. Ajari kami untuk berdoa. Untuk anak-anak kami. Untuk orang tua kami. Untuk saudara-saudara kami. Untuk setiap usaha, pekerjaan, pelayanan. Untuk tempat di mana kami tinggal. Untuk kota di mana kami berada. Untuk negara di mana kami berpijak. Berikanlah kami hati yang rela untuk mengenakan kasut kerelaan, membawa firman Tuhan, membawa pengenalan akan Engkau di mana-mana. Tuhan, teguhkanlah hati kami. Karena hadir-Mu Tuhan, mengurapi langkah kami. Tuhan, jika ada saudara kami, teman kami, sahabat kami yang datang pada pagi hari ini dengan memiliki kebimbangan-kebimbangannya, dengan bercabang hati, kami mohon ya Tuhan, luruskanlah jalan kami. Yang datang pagi hari ini mengalami sakit di leher bagian belakang, jadilah sembuh. Setiap radikal bebas, debu-debu, kotoran-kotoran, benda-benda asing yang ada di dalam tubuh kami, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga terurai ke alam energi, ke alam roh, dan keluar dengan begitu mudahnya. Siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini,
yang berputus asa. Tuhan, beri kekuatan. Tuhan, beri penghiburan. Yang datang pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengarkan doa ini, yang menabur dengan menteteskan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Siapapun di antara Bapak Ibu, siapapun di antara kita semua yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang memiliki benjolan di bagian tubuhnya, aku berkata kepada benjolan itu, diam dan tunduklah terhadap firman. Hilanglah dari tubuh anak-anak Allah. Jika ada di antara Bapak Ibu, atau siapapun di antara kita yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang memiliki lemah jantung, saya berdoa, jantung yang baru diberikan, hati yang baru, roh yang baru, dan akal budi yang baru diperbaharui terus-menerus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tuhan, jadikanlah kami pendoa-pendoamu yang setia, yang berdiri sampai akhir zaman. Di tempat kami yang tersembunyi, kami selalu mendoakan bangsa kami. Karena untuk itulah Bapak, Ibu, dan saya dipanggil, dipilih, dan ditentukannya dari semula untuk menjadi berkat, untuk membawa apinya Tuhan, untuk menampilkan kemuliaannya Tuhan kepada semua makhluk ciptaan. Hanya dari mula Tuhan, kami kuat. Roh Kudus, bantu kami. Rendam kami dalam cinta-Mu. Bicaralah kepada kami pribadi tiap pribadi. Sehingga mata hati kami terbuka. Bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Bisa mengenal isi hati-Mu Bapa. Bisa merespon isi hati-Mu Roh Kudus. Kami akan memberitakan kebenaran tentang Kristus di mana-mana, sesuai dengan yang Engkau arahkan. Untuk itulah kami dipanggil.
untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji. Karena semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita renungkan kalimat ini. Apakah kita setia? Tuhan, terima kasih untuk sesi doa pada pagi hari ini. Firman-Mu kuat mengajar kami. Firman-Mu kuat meneguhkan kami di dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna mengantarkan kepergian Bapak Ibu dan membawa pulang dengan selamat. Kiranya kami terhindar dari virus-virus, dari penyakit-penyakit, dari hal-hal yang jahat. Kiranya damai sejahtera Allah ada bersama kita sampai Ia menjemput kita di awan-awan permai, atau Ia turun untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.